Bagi bapak dan ibu yang punya usaha toko kue ya, toko kue itu udah banyak macamnya. Kadang-kadang dengan roti juga sama ya, toko kue unyil, toko roti unyil, kue brownies, ya roti tawar. Jadi sebenarnya ini aplikasinya bisa saling menggantikan. Hanya di sini saya mencoba menggunakan contoh toko kue. Jadi buat bapak dan ibu ingin melakukan pembukuan atau merapikan pembukuan dan berdasarkan resep, kemudian juga ingin dilihat per cabang, aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu bapak ibu sekalian. Hanya perlu mengisikan data usaha di sini terlebih dahulu, yaitu tadi data tahun, kemudian mengisikan daftar cabang kalau memang ada lebih dari satu cabang. Kemudian ini daftar channel pesan antar kalau ini nanti ingin dievaluasi. Kemudian setelah itu bisa mengisikan daftar bahan bakunya. Bahan bakunya bisa diisi depan ya. Kemudian setelah itu diisikan menu produksinya. Di sini diambil contoh kue kering sebagai menu produksinya. Kemudian di sini komposisi resepnya, jadi penggunaan bahan baku sesuai dari menunya sendiri. Setelah itu diisikan produksinya, karena asumsinya adalah produksi dan penjualan beda. Jadi di sini diproduksi dan nanti bisa kalau ternyata jumlahnya sama dengan yang dijual ya tinggal diisikan saja produksi dan penjualan sama. Kemudian di sini ada rekap produksi, ini untuk merekap penggunaan bahan baku berdasarkan resep selama 1 bulan ya. Jadi kalau memang nanti mau di audit ini akan sangat berguna karena ini akan dilihat per bulannya. Jadi kalau dari stok optim habisnya berapa, resepnya berapa, di sini bisa langsung dibandingkan. Kemudian ini daftar menu jadi untuk menu-menu yang memang tidak diproduksi tapi dijual. Contohnya di sini adalah teh botol, Coca-Cola dan lain-lain. Setelah itu bisa masuk ke menu penjualan. Penjualan di sini tidak harus per customer, bisa diisi hanya berupa rekap penjualan kalau memang sudah ada mesin kasir. Setelah itu ini pembelian bahan baku, penerimaan pengeluaran untuk transaksi lainnya, kemudian ada penyusutan ini untuk aset yang dibeli dan dijual, nanti akan dihitung otomatis sesuai akuntansi. Untuk tanda terima disediakan invoice, kwitansi, dan PO. Kemudian untuk rekap transaksi sendiri ada ini rekening selama 1 bulan rekapnya, kemudian piutang, kemudian utang. Kemudian setelah itu untuk laporan keuangannya sendiri di sini sudah dibuat otomatis berdasarkan akuntansi, di mana bisa dilihat laporan laba rugi cabang, laba rugi kotor, laba rugi bulanan, laba rugi tahunan ya, kemudian neraca ya, ini yang sudah ada formulanya. Kemudian arus kas, bulanan dan tahunan, kemudian ekuitas, kemudian aset. Dan juga ada pajak UMKM kalau memang kategori perusahaannya adalah UMKM. Kemudian untuk laporan penjualan cabang ada laporan harian, mingguan, dan bulanan. Untuk penjualan produknya juga sama, ada harian ya, ini bisa dipilih berdasarkan jumlah unit atau total pendapatan, dan juga bulannya bisa dipilih. Jadi nanti angkanya akan muncul secara otomatis. Sama juga di sini ada mingguan, ada bulanan. Untuk stoknya ini rekap total keseluruhan, ada bahan baku, produk jadi, dan menu produksi. Selain itu untuk analisa ada dashboard keuangan, ini untuk melihat profil keuangan selama 1 tahun. Kemudian ada buat analisa pemasaran. Jadi di sini bisa dibandingkan langsung untuk promo, apakah ada program promo atau pemasaran, dan dilihat efektivitasnya dengan dibandingkan terhadap hari sebelumnya dan minggu sebelumnya. Di sini juga bisa dipilih untuk masing-masing cabang.